Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya, sahabat-sahabat jalan bahagia dimanapun Anda berada. Kita selalu ingat bahwasanya kebahagiaan adalah hak segala bangsa. Maka kita harus selalu berbahagia. Allah menciptakan manusia untuk berbahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salah satu ikon kebahagiaan itu adalah 5 huruf S U R G A, surga. Siapa yang mau masuk surga? Ayo. Semua orang pasti masuk surga ya, dan berharap masuk surga karena ini adalah ultimate goal ya, tujuan utama kebanyakan manusia ya. Ingin masuk surga dan di surga nanti bertemu dengan Allah Subhanahu. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau bercerita tentang ada satu orang ahlu jannah, ya, calon penghuni surga. Maka para sahabat pun penasaran dan ingin tahu apa amalan beliau, apa sih aktivitas seharian beliau yang membuat beliau itu dijamin masuk surga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau yang menjamin itu saya, ya jaminannya jaminan palsu. saya aja nggak pasti masuk surga apa enggak ya. Yang mana mungkin saya bisa memberikan garansi kepada orang untuk masuk surga ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kekasih Allah yang namanya maktubun fil ars ya. Di dinding ars tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi sahabat itu penasaran, apa kira-kira amal ibadah si calon penghuni surga ini. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini anak muda nih. Anak muda itu biasanya penasaran. Dan ini terbukti nih. Abdullah lah yang langsung mencari rumah si calon penghuni surga. Maka Abdullah datang ke sana. Dia mengetuk pintu, mengeluk salam. Assalamualaikum. Dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abdullah dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Nah, singkat cerita, Abdullah, ini jadi ternyata ya sahabat juga ada yang berbohong ya, tapi bohongnya bohong untuk kebaikan. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As beliau mengatakan, wahai paman, karena kan lebih senior nih, lebih tua, wahai paman, saya sedang bermasalah nih, curhat dia Abdullah ini. Sama orang tua saya, sama ayah saya. Saya nggak bisa nginap di rumah, nggak bisa tidur di rumah. Maka bolehkah saya menginap di rumah paman? Kata tuan rumah, oh ya silahkan nggak apa-apa. Saya ada kamar di sebelah kamar saya, silahkan Anda menginap di sini. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini menginap di rumah si tadi calon penghuni surga. Dia penasaran. Pengen tahu kira-kira apa sih aktivitas penghuni surga ini? Amalannya apa sih kira-kira dari mulai pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi. Sehari full dia pengen tahu. Maka Abdullah tinggal di sana. Untuk mengetahui aktivitas seseorang, kita harus tinggal di sana. Kerjaan setiap hari apa? Abdullah pun mengintai, melihat malam, Abdullah nggak tidur. Dia nunggu. Apa yang dikerjakan oleh si ahlul bait ini ya, yang punya rumah ini. Ternyata selepas sholat isya di masjid, dia tidur. Ditunggu sama Abdullah. Mungkin dia bangun nanti. Jam 2 mungkin. Mungkin jam 3 mungkin. Tahu-tahu tidurnya mungkin lelap. Bangun-bangun menjelang subuh. Menjelang subuh baru bangun. Kemudian bersiap-siap, akhirnya sholat jamaah di masjid. Abdullah pun ikut sholat jamaah di masjid. Abdullah nggak tidur sama sekali. Selepas sholat jamaah di masjid, karena sudah menjadi kebiasaan orang Arab, jadi selepas sholat jamaah subuh itu, mereka tetap tinggal di masjid menunggu sampai terbit fajar. Nanti sholat sunnah fajar, kemudian nanti akan diteruskan dengan sholat duha, baru nanti pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah. Selepas pulang ke rumah, dia bekerja seperti biasa. Abdullah penasaran, mungkin ini hari pertama nih. Siapa tahu hari kedua berbeda.
Hari kedua pun sama persis apa yang dikerjakan oleh beliau. Amalannya biasa, standar, sangat-sangat standar. Bahkan kalau Abdullah hitung-hitung, lebih bagus amal ibadah saya daripada si tuan rumah yang kata Rasulullah ahlul jannah tersebut, calon penghuni surga tersebut. Malam kedua demikian, malam ketiga demikian. Sudah 3 malam Abdullah ini tinggal di rumah yang kata Rasulullah calon penghuni surga. Saking apa istilahnya ya, dia frustasi mungkin Abdullah ini, aduh udahlah, daripada kayak gini terus sampai sebulan saya kayak gini nih, nginep di rumah orang, gak enak juga ngerepotin orang, kata Abdullah dalam hati. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau langsung ketemu dengan sang tuan rumah, kemudian menceritakan apa yang dia inginkan sesungguhnya. Jadi dia mohon maaf sebelumnya bahwasanya telah berbohong, dia ribut sama bapaknya padahal enggak. Padahal dia datang ke sana itu karena perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kada wa kada wa kada, dijelaskan sama dia. Akhirnya si penghuni rumah ini, tuan rumah yang kata Rasulullah calon penghuni surga, beliau tersenyum. Ya, amalan saya apa yang Anda lihat ya seperti itu kerjaan saya sehari-hari. Adapun kalau Allah melalui lisan Rasulnya itu menjamin saya ke surga, itu bukan karena saya, karena kemaharahim, kemaharahmanan Allah, karena kasih sayang Allah. Apa amalan Anda? Satu aja kasih tahu saya. Saya penasaran, saya ingin tahu apa amalan Anda. Ya sehingga Anda betul-betul dijamin masuk surga. Kata beliau, setiap malam sebelum tidur saya mohon ampun. Bukan hanya mohon ampun untuk diri saya, tapi mohon ampun untuk ibu bapak saya, untuk saudara-saudara saya, untuk tetangga-tetangga saya, untuk guru-guru saya, dan saya juga mohon ampun kepada semua umat Islam, baik itu yang laki-laki atau yang perempuan. Dan saya tidak pernah merasakan bahagia ketika ada orang lain yang susah. Dan saya pun gak pernah merasa susah kalau ngeliat orang lain bahagia. Jadi kalau ngeliat orang lain bahagia, saya ikut bahagia. Kalau ngeliat orang lain susah, saya ikut susah. Nah, mungkin itu. Dan saya rasa gak ada lagi yang lainnya. Hanya karena rahmat Allah saja. Oh subhanallah. Abdullah ini langsung dia merasa istilahnya tertusuk dia. Ya Allah, kata Abdullah, ini nih emang betul hal yang paling luar biasa yang membuat beliau itu dijamin masuk surga. Apa? Hatinya bersih. Nah ini penting nih. Jadi surga itu akan ditempati oleh orang-orang yang hatinya bersih dari perasaan dengki, dari perasaan iri, dan juga dari benci. Nah, jadi surga itu anti haters. Ya, jadi di surga nggak ada haters. Ini poin yang penting ya sahabat semuanya, tetap bahagia dan tetap kita belajar untuk memperbaiki diri kita, membersihkan kotoran hati kita, semoga kita menjadi ahlul jannah. Jadi bahagianya bukan hanya di sini di dunia, tapi juga bahagia sampai di akhirat ya. Demikian, salam bahagia, jalan bahagia. Jangan lupa like, ya, subscribe, dan kalau sempat komen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.